Lantas bagaimana pemerintah melihat angka kematian yang terus melonjak dalam beberapa hari terakhir ini? Sudah bersama kami Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Fitri, salam sehat. Ya, salam sehat Pak Heri. Tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi. Kemarin 7 Juli bahkan mencapai lebih dari 1.000 orang. Tambahan kasus kematian ini merupakan angka tertinggi sejak pandemi. Apa yang menjadi penyebab angka kematian ini menjadi sangat tinggi? Selain karena vaskes yang sudah kewalahan, apakah ada sinyal yang salah dalam penanganan COVID-19? Iya, benar bahwa kasus kematian itu selama ini kan meningkat ya dalam 1 minggu terakhir dan kemungkinan bulan Juli ini akan menembus rekor baru setelah kemarin sebulan Juni itu sebenarnya juga sudah cukup tinggi. Angkanya hampir sama dengan waktu kita berada di fase tertinggi kasus bulan Januari ya. Waktu itu ada 7.000 yang meninggal, kemudian bulan Juni ini lebih dari 6.000 yang meninggal. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita semua tentang apa yang terjadi, karena kasus pada dasarnya juga meningkat cukup signifikan Mbak Fitri, karena varian baru penyebaran lebih cepat, jumlah kasusnya juga meningkat sangat pesat, jumlah testingnya juga ditingkatkan, tetapi secara kumulatif memang banyak kasus, berarti kemungkinan terhadap korban meninggal itu juga meningkat. Demikian. Oke, Pak Heri, komponen paling penting untuk melakukan kontrol terhadap kasus kematian adalah dari treatment. Di tengah bor rumah sakit yang sangat tinggi, suplai obat-obatan yang sulit, ketersediaan oksigen yang terbatas, apa upaya nyata ataupun konkret dari pemerintah untuk menekan angka kematian? Ya, dalam 3 hari ini kami menyadari bahwa yang Mbak Fitri sebutkan yang 3 hal tadi memang benar terjadi dan kelangkaan oksigen itu dalam 3 hari terakhir juga coba dipenuhi dengan sekuat tenaga, mengerahkan industri, bahkan perusahaan, bahkan BUMN untuk kemudian mensuplai keperluan oksigen. Dari sisi treatment di rumah sakit juga penambahan tempat tidur itu juga tidak henti-hentinya dilakukan dan ditambah agar masyarakat itu cepat mendapatkan perawatan ya. Karena memang isolasi mandiri di rumah itu juga memiliki risiko yang cukup tinggi jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat oleh tenaga kesehatan. Ini 2 hal ini, ketika kita menambah isolasi mandiri yang terpusat, pada saat yang sama kita juga ingin memastikan warga yang isolasi mandiri itu juga mendapatkan akses konsultasi dokter dan pengobatan. Makanya Kementerian Kesehatan juga menyediakan sekarang aplikasi digital yang bisa dihubungi sehingga obat segera bisa dikirimkan, konsultasi juga terus dilakukan, sehingga hal-hal yang penting yang perlu dilakukan jika pasien yang isoman ini harus dibawa ke rumah sakit itu juga bisa segera dikerjakan. Oke, baik Pak Heri, bagaimana dengan konsistensi pelaksanaan testing dan juga tracing agar kemudian secepatnya kita bisa melihat ataupun dapatkan kasus dan apabila ada gejala berat dapat segera menjadi prioritas penanganan? Iya benar, testing ini penting dilakukan. Kalau bulan Juni kemarin testing kita itu rata-rata hariannya itu ada 100.000. Sekarang sepanjang bulan Juli ini sudah 2 kali lipatnya. Makanya kita menemukan kasus yang lebih banyak. Dengan menemukan kasus yang lebih banyak tentu saja kita harus waspada, tetapi tidak boleh panik. Karena dengan menemukan kasus yang banyak, kita bisa tadi memisahkan antara yang sakit dan tidak sakit, sehingga penularan itu bisa dicegah. Penularan lebih luas bisa dicegah. Ini yang kita lakukan, karena 200.000 pun masih kurang dari target 500.000 ya. Bulan ini selama periode PPKM darurat ini kita bisa lakukan, sehingga upaya untuk men-tracing warga yang terjangkit itu lebih cepat sehingga mereka tidak menulari yang lain. Demikian. Oke, Pak Heri dan juga pemirsa, PPKM darurat ini sudah memasuki hari ke-6, namun nampaknya belum optimal menekan mobilitas warga, padahal ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Heri, bagaimana memastikan penderita yang memiliki gejala berat dan komorbid bisa segera dan mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan, serta bagaimana pula memastikan bahwa para penderita yang tanpa gejala dan ringan, terutama yang sedang isoman, bisa secepatnya mengakses pelayanan obat-obatan?
Ya, ini memang tidak mudah karena harus konsultasi dengan ahli ya, dengan dokter untuk mengidentifikasi gejalanya. Tetapi saya rasa masyarakat juga bisa mengukur dirinya ketika tertular, apakah dia dalam level ringan, kemudian sedang atau berat gitu dari gejala-gejala yang didapat. Jadi kalau dokter misalnya treatment untuk gejala ringan ini juga berbeda dengan sedang. Obat yang disarankan juga berbeda. Jadi penting warga yang melakukan isoman itu untuk mengetahui dirinya dan tetap terhubung dengan tenaga kesehatan. Karena penting juga buat masyarakat untuk menjaga kalau dia dalam gejala ringan, dia akan bertahan terus di gejala ringan. Karena itu risikonya semakin rendah terhadap fatality. Makin ke sedang, makin ke berat, itu juga semakin tinggi. Yang paling tinggi adalah kalau sudah di level kritis karena sudah di atas 50% itu tingkat risiko kematiannya. Tetapi kalau di berat itu masih di bawah 5%. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Heri, mengenai penerapan PPKM darurat yang sudah memasuki hari ke-6, tapi kita lihat belum optimal menekan mobilitas warga. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan pemerintah, terutama dalam ketegasan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan? Ya, penegakan hukum ini sudah dilakukan. Kita lihat di DKI luar biasa. Saya rasa kerja dari tim kepolisian dan TNI di lapangan juga pemerintah daerah. Hari ini juga di sejumlah provinsi juga sedang dicek juga untuk dilakukan secara lebih ketat. Kasatgas hari ini pergi ke Jogja, ke Bandung, dan ke Surabaya untuk memastikan bahwa para aparat di lapangan melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Memang itu sesuatu yang tidak mudah untuk menghentikan aktivitas masyarakat tanpa ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat bahwa tujuan dilakukan pembatasan ini adalah untuk melindungi mereka. Jadi ini yang penting untuk kita benar-benar sadari gitu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, pemerintah juga tidak berdiam diri karena sejumlah bantuan juga diberikan bagi masyarakat yang terdampak. Oke. Ini juga penting, kalau ini bisa segera kita cairkan, tentu akan membantu masyarakat dan masyarakat tidak perlu bepergian karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, Pak Heri, salah satu upaya untuk melindungi diri dari pandemi adalah vaksinasi. Bagaimana kemudian menjaga konsistensi vaksinasi sesuai dengan target di bulan Juli, yaitu 1 juta per hari? Iya, tenaga kesehatan kita yang ada ini kapasitasnya adalah 600.000, makanya untuk mendapatkan 1 juta, maka kemudian ditambah oleh tim TNI dan Polri. Sekarang secara masif dilakukan, tenaga kesehatan maupun dari tim TNI Polri secara bersama-sama untuk melakukan ini mencapai target 1 juta. Karena dari sisi suplai sebenarnya sudah tidak ada masalah. Agustus akan ditingkatkan 2 juta tentu saja dengan sejumlah crash program yang bisa dilakukan dan sedang direncanakan sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah berbincang bersama kami sore hari ini.